Kita beli satu bijinya 2 pounds gitu, 2 Iya, euro iya, satu betul, biji kan, betul. sementara kita sekilonya tiga Iya, puluh ribu belum kalau iya. tengkulak 10.000 kan. Hai, selamat datang di acara Ngopi, ngobrol bareng HIPMI Academy. Di podcast episode kali ini kita akan ngobrol bareng sama seorang pengusaha asal Bali yang udah lebih dari 1 dekade bekerja sama bareng para petani demi menghasilkan biji kakao berkualitas khusus untuk coklat batang kelas premium. Dan sekarang brandnya ini udah go internasional loh. Selamat datang Ge Indah di Ngopi. Makasih Bu Dokter, suara saya jelas nggak? Jelas banget. Apa kabar Ge Indah? Baik Bu Dokter, apa kabar? Baik juga. Gimana Ge Indah? Di masa pandemi ini di Bali gimana nih? Tetap crowded kah? Atau masih sepi? Apa udah back to normal lagi nih sekarang? Uh, Kalau kita dari zaman pandemi itu memang penurunannya drastis banget, Iya. terutama di awal-awal. Ya. Karena kita juga banyak supply ke supermarket dan kita juga banyak customer kita yang memang itu turis. Jadi begitu turisnya ditutup dari luar negeri, otomatis supermarketnya juga sepi pengunjung. Shop dan pabrik kita juga sepi. Jadi memang untuk awal-awal kita lumayan struggling. Jadi selama 1 tahun lebih kita hanya berhenti produksi dan hanya menjual yang sudah diproduksi. Nah, sekarang kita udah mulai produksi lagi karena stok lama kita udah terjual dengan sistem buy one get one free. Sekarang ya sudah membaik, cuma untuk bulan Februari Maret itu memang penurunannya cukup drastis ya. Dan kita memang harus minus, tapi mudah-mudahan dengan sekarang ini udah dibuka turis tanpa karantina, kita harapannya ramai lagi. Amin, semoga sudah back to normal lagi ya, terutama untuk di area Bali nih khususnya kan merupakan untuk tourism itu luar biasa sekali, harus dihidupkan kembali terutama untuk pengusaha-pengusaha lokalnya. Nah, boleh dong cerita sedikit nih Ge Indah, gimana sih sejarahnya bisa mulai terjun di dunia bisnis? Bisa share sedikit ya ke teman-teman? Awalnya kan memang di Bali kita ada bisnis keluarga, itu lebih pada pariwisata berbasis alam dan konservasi. Kayak arung jeram, terus bersepeda di pantai, naik sepeda, jalan di pedesaan, naik gunung, terus terakhir konservasi sama Kementerian Kehutanan. Kita mengundang gajah-gajah dari Sumatera untuk edukasi para turis internasional dan domestik. Nah, untuk pot coklat yang sekarang namanya Janggedo itu kita memang mulai mereview dari 2010. Dari mana asalnya? Karena memang suami saya, kita bersama-sama basisnya pariwisata dan perhotelan dan juga ada basic cooking class dari Important Blue Transit. Nah, di situ kita memang dikenali dengan berbagai jenis quality coklat. Nah, kebetulan kalau di desa saya itu ada banyak kebun coklat. Memang nggak sebanyak di luar Bali atau di luar kabupaten saya namanya Badung. Badung itu memang ada di utara, tempat kampung saya, tempat Mergajah dan Rapinya itu memang masyarakat di situ pertanian dan perkebunan. Dan coklatnya juga ada, tapi petani-petani coklat di kampung kita itu banyak kan jual sama tengkulak. Nah, tengkulaknya itu petaninya jadinya mereka dirugikan. Mereka nggak lagi mau jadi petani coklat. Kalaupun ada jumlahnya sedikit, dan kalaupun ada itu dijual ke tengkulak yang harganya sangat-sangat murah. Kebetulan kita mencoba untuk
memberikan added value sama komoditas hasil coklat ini. Nah di situ kita belajar purely dari riset secara online dan juga akhirnya penyempurnaan dengan belajar sedikit meracik coklat. Jadi sampai akhirnya kita juga dapat supply coklat dari para petani di daerah yang namanya Jembrana, which is berbatasan Bali dengan Jawa Timur. Itu kita berkembang dari 2010 melalui trial dan error dari mesin yang kecil banget, dari packaging yang sederhana, dari rasa yang sangat simple, sampai sekarang kita ada satu pabrik yang lebih besar dari sebelumnya dan outlet di Denpasar dan juga mulai menyuplai supermarket dan beberapa hotel bintang 5. Ini tuh namanya sebelum Jungle Gold itu namanya pot coklat ya, Ge Indah ya, betul ya? Iya, pot coklat. Pot itu bahasa latinnya untuk buah kakao dan logonya pun kita pakai pot. Dan filosofinya pot itu kalau dibolak-balik tetap namanya pot. Nah tapi sekarang karena kita mau persiapan ekspor, kita harus making sure kalau brand name kita itu tidak interfere dengan produk-produk yang sudah ada di luar. Jadi lebih kepada brand mark dan trademark. Biar tidak menyalahi aturan. Jadi namanya Jungle Gold. Dan Jungle Gold itu pun filosofinya adalah buah coklat. Packagingnya apakah berwarna gold juga nih Ge Indah? Karena Jungle Gold nih warnanya. Coba boleh ditunjukin nggak ke teman-teman nih? Packagingnya kita ada macam-macam. Ini bentar ya, saya ambil. Wah, aku nggak sabar pengen lihat nih packagingnya, pasti keren banget dan benar-benar membawa khas dari Bali. Benar-benar packagingnya itu nggak main-main ya Ge Indah ya. Wow, ini keren loh. Nah ini kayak burung Garuda kan? Iya. Memang tulisnya meliput seperti ini, tapi kita transfer dengan background kayak gitu. Apa namanya? Colorful ya, Ge Indah ya. Bagus banget. Nah terus kayak gini ada barangnya, logo kita. Nah ini salah satunya lukisan yang kita koleksi dan kita print di produk. Produk apa aja sih yang dijual yang sudah tersedia nih di Jungle Gold Bali? Boleh diceritain nggak produk-produk apa aja nih? Ya, kalau dari awal kita itu kan coklatnya itu kita hanya bikin variasi sekitar 5 atau 4 variasi dan itu apa perbedaannya satu dengan yang lain itu adalah konten persentase coklatnya. Misalnya coklat itu kontennya di satu coklat itu ada 64%. Jadi kita tinggal bilang oh ini coklatnya 64%. Terus pilihan yang berikutnya ada white chocolate. Terus pilihan berikutnya ada yang paling tinggi kadar oksigennya itu kadar coklatnya itu 80%. Nah, gitu ada yang creamy yang hanya lebih pada yang suka yang manis. Nah kalau untuk sampai sekarang tidak hanya terbatas pada konten persentase coklat, tapi kita juga menggunakan komoditas pertanian lainnya. Misalnya nih kita punya namanya sea salt. Nah sea salt itu kita saltnya kita ambil dari Karangasem gitu ya. Sea salt jadi manis, ada asamnya. Terus kita juga pakai mocha, cookies cream, coconut coklat, honey. Variatif ya. Gitu. Jadi kita memakai komoditas lain untuk combine dari coklatnya. Gitu. Luar biasa Ge Indah, keren banget loh. Nah, aku pengen nanya nih Ge Indah, kira-kira dari sekian banyak coklat nih yang ada di Indonesia, apa sih keunikan dari coklat Batang Jungle Gold Bali? Apa sih keistimewaannya? Dan apa yang bikin coklat Batang ini beda dari coklat-coklat lainnya? Boleh diceritain nggak? Bisa banget. Jadi pot coklat selain packagingnya itu kita memang ada story-nya, dan dilihat. Dan yang kedua kita ada istilahnya coklat kita itu adalah plant based. Jadi kita tidak menggunakan dairy produk. Jadi susu yang kita gunakan juga dari kayak kacang-kacangan, dari kelapa. Jadi kita nggak pakai bahan hewani. Gitu. Jadi plant based. Berarti plant based ya?
lifestyle kan sekarang banyak orang yang beralih pada mengurangi mengkonsumsi daging dan lain-lainnya. Betul. Selain mereka juga punya filosofi untuk lingkungan hidup dan juga mereka lebih sehat, mereka percaya dengan kita makan yang berkonten dari tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran gitu ya, kacang-kacangan. Nah, kita targetnya itu. Jadi perbedaan kita adalah kita komit pada plant-based. Oke, Indah. Kalau kita ngomongin coklat nih, boleh cerita sedikit nggak gimana sih proses bisa sampai jadi coklat batangan? Nah, kira-kira peran Jungle Goat Bali dalam proses itu tuh apa sih, Indah? Oke, pertama kita kerjasama sama petani. Sementara ini kita dengan petani yang ada di Bali, tapi kita juga kadang-kadang kalau memang kurang di bagian Indonesia yang lain yang penghasil coklat. Nah, pertama dari buah itu dipetik, terus setelah dipetik dibuka, begitu buah atau bijinya itu dikeluarin, terus dikumpulin. Pertama ya memang kita cari kualitas bijinya yang bagus ya. Begitu kita fermentasinya itu dalam sebuah box kayu gitu ya atau box besar, terus ditutup. Kalau mau lebih tradisional ditutup pakai daun dan pisang misalnya, didiamin 3-4 hari. Setelah itu sudah dikeringin, terus di roaster kayak kopi. Habis itu baru pemisahan antara kulit biji dan buahnya. Habis itu baru di-slice, terus dijadikan coklat pasta. Setelah menjadi coklat pasta itu baru dicampur dengan ingredient yang lain. Apalah itu ya, berapa persen coklatnya, berapa persen gula arennya, berapa persen yang lain-lain. Nah, di situ baru kita cetak, terus didinginkan, terus di packaging, terus dimarketkan. Itu kan. Kalau mau tahu, kita punya di pabrik juga edukasi caranya membuat coklat dari biji sampai menjadi packaging itu. Nah, silakan datang ke Bali, ke pabrik kita di Mengui. Wah, bisa tuh langsung buat teman-teman yang penasaran gimana sih processing coklat. Nah, Indah, kira-kira boleh sharing sedikit nggak? Apa sih salah satu aspek penting dalam menjalani bisnis coklat? Sudah hampir berapa tahun nih? Di Jakarta dari 2010 ya, kalau dilihat dari trial-trialnya itu dari 2010 sampai sekarang. Gitu. Tapi everyday setiap saat itu kita selalu ada penyempurnaan, baik itu dari rasa, baik itu dari packaging, baik dari itu pengolahan gitu ya, baik dari presentasinya, lifespan, rasa. Kadang-kadang juga udah barang udah jadi, udah gini, udah dipasarin, dan setiap berapa kali periode kita lihat analisa, kalau dia tidak terjual sering, kita hilangkan dan discontinue, kita ganti dengan yang lain. Termasuk juga kita punya coklat tidak hanya coklat bar, tapi juga coklat kayak play coklat, kayak salah satu produk coklat yang bisa dikasih di roti itu ya, tapi kita murni dari coklat. Oke. Berarti tetap mempertahankan kualitas nomor satu ya, Indah ya, harus dipertahankan, itu aspeknya penting. Nah, kalau boleh tahu Indah, ada nggak sih role model atau mentor yang waktu pertama kali terjun di bisnis coklat? Kira-kira yang menginspirasi siapa sih? Nah, kalau boleh tahu, boleh di-share dong ke teman-teman ngopi. Iya, kalau coklat ini kan kolaborasi ya antara saya dan suami. Jadi memang dari riset sampai jadinya itu suami saya, karena dia itu terinspirasi dari dulu sempat mau bikin renewable energy alternatif di Papua. Nah, sementara di Papua itu kan penghasil coklat banyak, tetapi memang belum diolah. Nah, di situ dia pertama kali lihat biji coklat. Padahal dia tinggal di Bali sama saya. Di rumah saya, di kampung saya, di tempat kandang gajah juga ada coklat. Dia nggak nyadar kalau itu coklat. Itu ketika dia di Papua, baru dia mengenalin itu coklat. Nah, disitulah dia terinspirasi. Kalau dari saya, kita dulu pernah jalan-jalan ke Eropa. Terus ada satu toko coklat kecil ya, makanya itu yang bikin turunan chefnya Marie Antoinette. Jadi mereka punya coklat pralin banyak, dan dikasih judulnya itu nama-nama coklat yang dari mana origin kakaonya berasal. Dan
sebagian besar ada di situ saya lihat coklat Makassar, coklat Aceh, coklat apa, coklat Bali gitu, Brazil, mana lah ya. Makanya kita pikir gila dia pakai coklat kita beli satu bijinya 2 pound gitu, 2 euro satu biji. Betul. Sementara kita kilonya 30.000, belum kalau sebulan 10.000 kan? Iya betul. Yang banget kenapa nggak kita aja yang kelola gitu kan? Betul, setuju. Ya. Otentisitas dari Bali. Luar biasa. Nah, Ge Indah, bicara soal mentor nih. Nah, kelas HIPMI Academy yang udah berjalan sekarang juga menghadirkan mentor-mentor expert dan kelas dengan materi yang menarik bagi siapapun yang tertarik di dunia bisnis. Nah, materinya juga pasti berguna banget buat teman-teman yang baru mau memulai usaha atau yang lagi mengembangkan bisnis. Dan belum lagi ada hadiah puluhan juta rupiah yang bisa dipakai untuk modal usaha dan ada juga program pendampingan. Keren banget ya Ge Indah. Iya keren, saya mau dong ikut jadi pengusaha. Wah, kalau Ge Indah mah udah justru jadi mentor kita. Hadiahnya aja. Bisa aja Ge Indah. Oke Ge Indah. Nah ini kan kita Ge Indah kan bekerja sama dengan petani lokal kakao nih ya Ge Indah ya. Nah kira-kira ada nggak tantangan terbesar yang pernah dialami Ge Indah dalam bekerja sama dengan petani-petani lokal ini? Karena kalau tantangan terbesar itu adalah ya kadang-kadang kita pengen petani itu ini kalau kita kan sekarang bekerja berdasarkan koperasi. Jadi mereka sudah teratur dan juga ada pemerintah kabupatennya juga yang membantu membina. Bank Indonesia pun ada binaannya, kita ambil barangnya. Tapi untuk petani-petani yang belum tergabung dalam komunitas atau kooperatif itu, mereka kan tuh agak lelah dalam artian yang tadinya mereka jadi petani coklat, kita mau meyakinkan untuk mereka nanam coklat lagi karena selama ini mereka bilang lebih besar pasak daripada tiang, dan kalaupun mereka nanam kita menjual ke kita mau pastiin kalau mereka bisa menjaga kualitas. Betul. Juga kadang-kadang kita beli dalam kondisi difermentasi, mereka malas memfermentasi karena nggak sabar, jadi mereka lebih sering memilih menjual yang mungkin sama yang lebih murah, jadi mereka petik jual. Nah, merubah mindset ini yang lumayan PR, dan mungkin ini adalah tugas dari pemerintah dalam dinasnya masing-masing untuk memberikan sosialisasi atau edukasi kepada petaninya untuk bisa lebih telaten dalam memelihara kebunnya sampai menghasilkan biji yang berkualitas, bahkan bisa sampai jual dengan yang fermentasi. Karena yang fermentasi harganya lebih mahal. Tentunya peran pemerintah juga perlu di sini ya Ge Indah ya untuk mensupport petani-petani kita. Nah, Ge Indah boleh tahu nggak sih coklat batangan Jungle Gold ini udah dijual di mana aja? Kita ada di outlet kita di Sanur, Jalan Bypass. Kita juga sudah ada di Mengui, di pabrik kita, itu jelas. Dan juga kita ada di beberapa supermarket yang menjual juga coklat-coklat barang-barang import yang juga supermarket biasa, dan ada beberapa hotel juga kita supply untuk dessert dan kitchennya ya, untuk minibar, dan itu hotel boutique hotel bintang 5 juga, dan kita juga sudah masuk ke nasional, kita ada di Airport Ngurah Rai juga, termasuk coffee shopnya. Kita juga ada di Jakarta, mungkin di beberapa supermarket ya, Kensik dan lain-lain itu. Terus di Surabaya juga ada di Airport Surabaya. Jadi sekarang kita juga lagi fokus mau bikin franchise. Jadi kalau teman-teman HIPMI ada yang tertarik bikin coklat shop, dessert bar gitu ya, kita lagi mengembangkan itu. Termasuk juga kita untuk minuman coklat, dark coklat, matcha coklat, dan itu kita udah ready. Kita lagi mengemas untuk menggelontorkan franchise kita dan mau-offer kepada para investor yang tertarik. Wow, berarti nggak hanya coklat batangan aja, tapi juga coklat dan olahannya, ya Ge Indah ya? Iya. Wah, keren banget. Nih buat para pecinta coklat nih pasti excited banget nih nonton acara hari ini. Nah, Ge Indah, boleh tahu nggak nih, udah diekspor ke mana aja, ke negara mana aja nih coklat ini?
Kita belum persiapan, kita lagi persiapan ekspor karena awalnya kita udah mau ekspor tapi karena pandemi ini kita hold back dulu gitu. Dan juga ini trademark kita Jungle Gold juga kita udah baru secure dan packagingnya juga. Nah kita sekarang memang belum ekspor tapi kita persiapan. Jadi kita mau kalau memang sudah keluar, iya. Yeay, pasti keren banget. Teman-teman ada yang bisa menjadi apa tuh perantaranya, mungkin teman-teman di luar ya ada apa kita yang bisa menjembatani, kenapa enggak? Gitu. Iya. Dari HIPMI untuk HIPMI. Yeay. Oke nih Ge Indah. Terakhir nih, boleh dong Ge Indah berbagi quotes atau kalimat motivasi buat sahabat-sahabat ngopi. Ada nggak sih quotes atau kalimat yang dapat memotivasi kita semua? Apalagi untuk mereka yang lagi berjuang untuk memulai bisnis dan baru mempertahankan dan membangun bisnis barunya. Kira-kira boleh di-share nggak nih quotes-nya? Kalau saya sih quote-nya adalah kita harus bisa turn something passion kita itu menjadi sesuatu yang memiliki nilai komersial atau nilai ekonomi. Jadi love what you do, ya have passion to it, dan nanti pasti dan nggak mudah menyerah, yang jelas gitu. Karena kalau makanya kita di HIPMI punya slogan pejuang pengusaha, pengusaha pejuang. Namanya juga pengusaha, artinya apa? Kita nggak bisa berhenti usaha, gitu kan, namanya juga usaha until you make it. Setuju, pokoknya nggak boleh menyerah. Jemput mimpimu di masa muda. Yeay. Setuju banget Ge Indah. Oke, thank you so much Ge Indah sudah meluangkan waktunya di acara Ngobrol Bareng HIPMI Academy. Nah, ada nih slogan bareng-bareng yuk kita ucapin ya. Jemput mimpimu di masa muda. Kita bareng-bareng ya. Jemput mimpimu di masa muda.